Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang mengejar akhirat di sisa waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari ayat ini Allah minta kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang paling serius. Allah meminta supaya kita ini betul-betul bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang baik. Disebutkan mengenai takwa yang benar itu, takwa yang sempurna, taqwallah haqqa tuqatih, itu menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud itu ada 3. Pinten bu? Bu? Pinten? 3. Nomor 1, an yuta'a fala yu'sa, ikhtiar terus taat marang Gusti Allah lan boten nate maksiat. Itu nomor 1. Ikhtiar apa? Taat dan kita tinggalkan maksiat. Itu nomor 1. Nomor 2, wa an yudhkara fala yunsa, panjenengan terus eling marang Gusti Allah dan panjenengan boten nate supe kalian Gusti Allah, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah. Nomor 2. Bupatinya nomor berapa sini? Yang jadi nomor berapa kemarin? 02. Kok pas ya? Masya Allah. Yang nomor 3, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nomor 1, taat tidak maksiat. Nomor 2, ingat kepada Allah dan tidak lupa. Yang nomor 3, wa an yushkara fala yukfar, terus bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sekalipun kufur atas nikmat Allah. Nah, maka ketika panjenengan melampai 3 perkara niki, 3 perkara ini Anda lakukan, taat, tidak maksiat, ingat, zikir terus, tidak pernah putus. Yang ketiga, dapat apapun senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, maka panjenengan termasuk orang yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau panjenengan mendapati takwa ibu-ibu sekalian, itu jaminannya surga. Allahumma kerso melebet surga. Panjenengan masuk surganya pilih yang mana? Tanpa hisab, tanpa adab, langsung surga. Nopo dihisab rumiyin sak mantune hisab melebet swarga, nopo pengen ngicipin neraka rumiyin? Pilih pundi? 1, 2 apa 3? Pantes. Lho panjenengan pilih nomor setunggal niku pantes mboten? Oh, insya Allah pantas kok mboten? Insya Allah pantas. Insya Allah kita semua kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika panjenengan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, maka surga itu uiddat lil muttaqin. Allah bikin surga, Allah ciptakan surga, Allah bukakan pintu surga, Allah jadikan surga itu penuh dengan kenikmatan hanya untuk mereka yang bertakwa. Pokok telu, taat, boten usah maksiat, zikir jangan sampai lupa. Yang ketiga, kalau dapat sesuatu bersyukur, jangan sampai kufur. Insya Allah melebet swarga. Amin. Kemudian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kecuali, apa bahasa Jawanya kecuali? Kejobo. Jazakallah khair. Saya ini bahasa Jawa ini lancar bu. Cuma semenjak live YouTube ini,
Sama teman-teman diingatkan, Ustadz bahasa Jawanya jangan terlalu banyak, sing ngerungokno bingung. Tapi karena saya ngadepi orang Amerika semua, ndak apa-apa lah bahasa Jawa ya. Panjenengan bahasa Inggris saged? Waduh, eman-eman lah kula niki ten kampung Inggris ngriko. Basa Inggris niku kados basa Jawa sehari-hari itu loh. Usually daily in English. You want my lecture in English? Yes. Orang ngerti blas. Sama, saya juga enggak ngerti, Bu. Sudah. Maka begini, Bu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai panjenengan cekeli, Bu. Ojo sampai meninggal dunia kecuali tetap di atas agama Islam. Pertanyaan, kita ini meninggalnya bisa milih ndak meninggal di mana? Saged milih napa mboten? Saged mboten? Oh, aku kepingin matine ndek masjid. Milih saged? Mboten. Bisa ndak meninggalnya tanggal berapa? Panjenengan milih, aku iki matine pengen pas Agustusan, tanggal 17 Agustus. Saged milih? Mboten. Atau panjenengan kepingin, aku iki kepingin lek mati dulurku ngelompok kabeh, anak-anak ngelompok, saged milih kados ngoten niku. Tapi pertanyaannya, dalam keadaan kita tidak bisa milih, Allah memerintahkan kita ojo mati kecuali Islam. Berarti kita berkuasa tidak mendapati itu? Tidak. Terus ini seakan-akan loh nggih. Seakan-akan niku bahasa Jawa ini napa? Koyok-koyok, oh, Masya Allah. Panjenengan kok nggih mau manis lho, Bu. Masya Allah. Koyok-koyok, oh. Ibu-ibu yang di belakang dengar suara saya? Dengarlah, kok meneng tok. Ya mbak rotok joget tapi ya apa gitu. Astagfirullah. Nah, koyok-koyok, oh, seakan-akan ini perintah yang Allah perintahkan kepada kita dalam keadaan kita tidak berkuasa melakukannya. Karena kita disuruh milih matimu Islam, disuruh memastikan wafatmu dalam keadaan muslim. Dalam keadaan kita tidak ngerti. Terus ayat ini maksudnya apa? Kita tidak bisa milih, kita tidak berkuasa menentukan mati kita seperti apa, tapi oleh Allah diperintah matimu kudu Islam. Maksudnya ayat ini, kita disuruh sadar tidak mungkin kita mendapatkan itu kecuali atas pertolongan Allah. Itulah makna iyyaka na'budu. Lho kok pun hafal? Lho hafal Al-Fatihah nggih? Hafal? Masya Allah. Berarti panjenengan sholat sedinten ping pinten, Bu? Ping 3? Pinten? Gangsal, namung gangsal, beh mediteram. Salat sunnah mboten? Oh ya sudah. Maka itulah makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami akan ibadah. Artinya kita tidak akan pernah sujud, tidak akan pernah meminta, tidak akan pernah mencintai kecuali hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Kalau ibadahnya hanya untuk Allah, maka oleh Allah panjenengan pasti ditulungi, pasti panjenengan oleh Allah diewangi. Maka ayat berikutnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hamba nyuwun tolong. Termasuk yang kita minta kepada Allah, tolonglah hamba ya Allah agar kelak hamba meninggal dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan beragama Islam, insya Allah langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Seneng bungah hati kula, Bu. Panjenengan dongaaken kula nggih. Mudah-mudahan sehat, istiqomah,
manfaat husnul khotimah. Kok ndak ono amine blas? Malaikatnya pun ngalih, Bu. Dibaleni kok empani yo gak pantes ya. Ya, maka kita di sini saling mendoakan. Mudah-mudahan saya doakan panjenengan semua sehat, panjang umur, bahagia, ibadah, istiqomah, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan panjenengan juga doakan kami dengan doa yang sama, nggih? Sudah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mendatangkan manfaat dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, tema pengajiannya, Bu, enteng boten usah ruwet-ruwet. Sing penting panjenengan faham, saged diamalaken, lan insyaallah dados bekal kehidupan setelah kematian. Karena sekarang ini banyak ceramah itu ngawang. Ngawang pripun? Ngawang itu apa? Ngarang. Ngawang. Ngawang. Ngawang itu ceramahnya duku reram, jamaah ra ngerti, angel diamalkan. Dalam keadaan terkadang ketika jamaah pulang ditanya sama suami di rumah, mang ceramai apa? Buh ra ngerti belas. Nate dugi pengajian kados ngoten niku. Oh, cerdas-cerdas ini ya. Maka kalau saya pribadi, Bu, ceramah itu yang singkat, padat, jelas, gampang diamalkan. Napa? Singkat, padat, jelas, gampang diamalkan. Nah, temanya sekarang meraih akhirat di sisa usia. Panjenengan saat ini roto-roto umurnya pinten? Ada yang coba yang umurnya 70. Saya kira 37 loh tadi. Masya Allah, masih cantik, seger. Mana lagi 70? Wow, pundi? Yang belakang, 70 pinten? 70 kali. Masya Allah, 70 kali. Ini perpaduan yang pas ini ya. Panjenengan yang depan ini agak depan berapa? 70 berapa? 70 berapa? 69. Berarti 70 kurang 5. Kurang 1. 69, iya 70 kurang 1. Mugi-mugi panjang umur sedaya nggih. Nah, maka artinya begini. Siapa yang tahu bakal mati kapan? Angkat tangan. Sing tahu bakal mati kapan? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu. Karena urusan kematian di tangan siapa, Bu? Allah. Boleh jadi panjenengan duluan, saya belakangan. Boleh jadi saya belakangan, panjenengan duluan. Betul mboten? Leres mboten? Leres. Jadi boleh jadi panjenengan dulu, ikhlas kula mboten napa-napa, bismillah mboten napa-napa. Boleh jadi saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Padha ae lah. Iya. Wes ndak usah bingung. Urusan ajal ada di tangan siapa? Allah. Belum tentu yang tua mati cepat, belum tentu yang muda umurnya masih panjang. Nggih napa nggih? Belum tentu yang sehat bakal panjang umur, yang sakit bakal mati. Nggih napa nggih? Karena kematian itu bukan karena umur, bukan karena sakit, tapi karena ajalnya sudah datang. Nah, sekarang begini, Bu. Ada seorang ulama ditanya sama seorang pemimpin, "Mas, umurmu piro?" Ini pemimpinnya ditanya sama ulama, "Umurmu piro?" Dibilang, "Umurku wis swidak loro." Berapa? 62. Terus sama ulamanya dibilang apa? "Oh, berarti yang tersisa kali setitik dibanding yang sudah lewat. Mana mungkin umurnya sampai 120? Kan gak mungkin. Berarti kalau usianya sudah 60,
70, hati-hati Bu. Yang tersisa pasti tidak akan lebih banyak dibanding yang sudah lewat. Nggih napa mboten? Iya kan? Sampai orang Arab itu, orang Arab, ini guyonan di kalangan orang Arab. Kalau ada orang minta didoakan panjang umur, jawabannya apa? Naam, tamut khamsina aman ba'dan nas. Ya wis gak apa-apa, lek kepingin panjang umur, sampean mati 50 tahun sakwise menungso ndek donya entek. Purun mboten? Jadi di dunia gane wong blas. Kene wong itu mall di Jogja gadahan panjenengan sedoyo. Itu mobil yang mewah punya Anda semua. Pondok Darussyahadah PN. Tapi gak duwe kanca blas, panjenengan ngijeni ten donya sampai 50 tahun purun. Nah kan ndak enak memang. Nah, maka yang paling enak itu yang normal lah, gak ketuween yo gak keenomen. Wis panjenengan pun cekap lah kira kita. Siap. Serius. Masya Allah. Nah, maka artinya ndak usah keterlaluan lah. Tuwek nemen nggih malah kadang-kadang ngerepoti. Nggih napa mboten? Tangi turu boyoke wis loro, dijak mangan sate, dicokot sing ucul sanes daginge tapi untune. Loh, daginge woto, untune sing ucul. Diajak makan duren. Seneng duren? Boten. Walah Bu. Sudah diajak makan duren, kuatir kolesterol, asam urat kambuh. Dijak makan yang itu sudah tidak enak. Maka yang paling asing itu normal saja. Maka ditanya oleh ulama tadi, umurmu piro? Swidak loro. Maka dibilang, ya wis, hati-hati. Kenapa hati-hati? Yang tersisa tidak lebih banyak dibanding yang sudah lewat. Terus pemimpin itu tanya, malhilah, lek ngoten, terus obatnya nopo? Obat itu maksudnya, kalau memang sisa umur saya tidak lagi banyak, sisane karime titik. Terus cara supaya saya selamat bagaimana? Begini Bu, perbaiki, aslih ma baqiya aslahallah ma salafa. Perbaiki yang tersisa, yang belakang oleh Allah akan diperbaiki. Dados panjenengan mboten usah bingung nopo sing sampun lewat. Weh nom-nomanku gak jilbaban. Nate mboten. Allah, nate mboten. Lah wong sakniki lho jilbaban lek pengajian tok, nggih ya? Nggih napa nggih? Nah, wong zaman dulu loh Bu, siapa yang jilbaban? Nggak ada orang jilbaban zaman dulu kan? Bahkan orang zaman dulu tuh nggak ngerti jilbab. Misalkan panjenengan kroso, zaman SMA, panjenengan nggih sekolah SMA mboten? Nggih sing sekolah mboten nggih. Lho zamanku SMA biyen pacaran ya. Lek pacaran niku yo goncengan, kadang-kadang yo rangkulan, kadang-kadang yo sampai. Coba diingat-ingat masa muda dulu. Saya kira pun tuwek-tuwek ya. Ingat-ingat masa muda. Terus surat-suratan 4x4. Pripun? Lek surat-suratan zaman ini kalau 4x4 16. Sempat tak sempat. Alah desi teram ya. Zaman masih pacaran nulis surat. Nah, maka ibu-ibu panjenengan boten usah bingung dengan apa yang telah lewat. Misalkan umur kue 50, zaman biyen elek boten nopo-nopo. Umur kue swidak, zaman biyen ra tau salat, bismillah, tobat. Umur kue swidak, 70, 75, zaman nom-noman biyen gelek maksiat, boten usah khawatir. Kuncinya apa? Perbaiki yang tersisa. Sisane pinten? Panjenengan nedi. Panjenengan minta berapa udah? Saulan purun? Mboten? 2 wulan? 20 tahun?
Mboten saged tangi dados kembang bayang. Nah, maka perbaiki yang tersisa. Mulai sakniki ibadahe diapii, ndongane sing kathah, pergaulane sing apik, aurate ditutup dengan sempurna. Kalau masih ada suami dibaiki. Wes mas, aku saiki wis mulih ngaji mas. Mang pas pengajian dikandani ra oleh kasar mbek suami. Aku sepurane yo mas. Mang dikandani di pengajian mas kudu nurut dengan kemauan suami. Aku nurut wis mas, lek sampean kate rabi maneh nyomas gelangku dolen gawe bondo rabi maneh. Kan itu hasil orang pulang pengajian. Leres. Nah, maka yang tersisa bu diperbaiki, diapi-api. Salate, posone, ngajine, silaturahime, dongone, apalagi dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan tetangga, diapii di sisa usia. Nanti yang sebelum ini, yang wis kadung salah kedaden, kalau orang Jawa bilangnya kasep. Saya pernah ketemu ibu-ibu. Saya di Malang bu, di Malang itu punya majelis taklim, ya bukan punya saya, artinya ikut ngisi di majelis taklim. Jamaahnya itu lansia semua, sampun sepuh-sepuh. Nah, terus pelajaran ini nggih pelajaran ya apa corone pokok meninggal husnul khotimah. Atine jembar, ibadai ajek dengan orang lain baik. Itu yang kita sampaikan. Nah, subhanallah, kita ndak nyangka ternyata yang lansia dan tua-tua tadi ngajinya lebih istiqomah dibanding yang muda. Masya Allah. Bagus apa jelek? Bagus. Nah, maka sekarang panjenengan nggih sama bu. Maka sisa usia ini ojo mikir zaman biyen. Wis zaman biyen wis kadung kasep. Nah, maka saya itu pernah ketemu ibu-ibu tua, umurnya pas 70, pas 70. Saya bilang, "Bu, saged maos Al-Qur'an?" Loh, lah kok action? Saya ini tanya, "Bu, saged maos Quran?" Mentolo tak celuk nih malaikat maut ae kok. Jawabannya apa? "Mboten Ustaz." Lho kok mboten saged pripun? Lah rumiyin jaman nom niku bapak kula bawengung lek kerja Ustaz. Kula niki nggih rencang-rencang ngaji kula dolan. Oh. Terus sakniki panjenengan nggih pengen saged ngaji. Sinten se Ustaz mboten pengen saged ngaji, nggih mesti kula nggih pengen. Saya sarankan, Bu, mau ndak belajar ngaji? Tapi lah sampun kaset sama nginang ini. Tapi dibilang apa? Lah sampun kaset, ilate pun kaku. Kecekluk gak iso balik. Ngomong tok dot ta. Lah ngomong sa nih kalau untune melok metu sa gigi palsunya ikut keluar. Saya bilang, "Bu, pengen saged ngaji." Siapa yang ndak kepingin bisa ngaji? Ya sudah, ayo belajar ngaji. Lah tapi sampun kasep. Saya bilang, "Mboten enten kasep." Ndak ada cerita terlambat, itu tidak ada. Mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang begini, saya bilang sama ibu tadi, umurnya 70. Panjenengan kan masih antara 22-an ini ya. Ini wajah-wajah rolikur tahun ini. Apalagi yang depan-depan ini, Masya Allah. Ini sweet 17. Ngerti sweet 17? Seger-segeri umur 17 tahun ini. Nah, maka saya bilang, "Bu, panggil guru ngaji." Panggil guru ngaji. Kalau panjenengan meninggal dalam keadaan masih belajar Quran, maka panjenengan meninggalnya husnul
khotimah. Karena panjenengan wafat dalam keadaan masih dalam proses belajar ngaji. Nah maka jangan kecil hati. Kecil hati itu isin, minder. Kalau bahasa orang Boyolalinya insecure. Napa? Cure. Insecure. Napa Bu? Apa insecure itu? Minder. Tidak boleh minder. Nah maka nanti difasilitasi Pondok Darus Syahadah belajar ngaji khusus lansia yang usianya di atas 55 tahun. Kersa mboten? Loh Pak, kersa Ustaz? Nanti masjid ini kita bikin pojok sebelah sana khusus ibu-ibu umur 70, sebelah sana umur 90, sebelah sana umur 100, sebelah sana entek iki umur 100 ini karena jamaah ya. Nah, maka tetap belajar ngaji dan subhanallah. Akhirnya ibu-ibu itu belajar ngaji, Bu. Dan sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun. Jadi saya ketemunya 2 tahun yang lalu, masih istiqomah ngaji. Dan panjenengan tahu wis 2 tahun Iqra 4 belum sampai. Munda Iqra 3 mudun loro, munda 3 maneh munggah 4 mudun loro. Jadi tidak apa-apa, yang penting tetap punya semangat belajar ngaji. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang paling baik di antara manusia, sing paling apik, sing paling sae, yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang mau belajar Al-Qur'an. Sip, sampun nggih. Sekarang ada 4 amalan, Bu. Ada 4 istri. Dari mana istri? Ganggu, tolong ya. Ada 4 amalan yang insya Allah 4 amalan ini semuanya gampang, sedoyone gampang, saged panjenengan amalaken sehari-hari, tidak perlu tenaga yang besar. Tapi apabila 4 amalan ini panjenengan amalkan dengan istiqomah, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Berapa amalannya? Berapa Bu? Nomor setunggal nopo? Guyu. Nomor setunggal nopo? Wes gini, Ustadz, kenapa amalannya kok cuma 4? Lah Islam itu kan luas, mulai bangun tidur sampai mau tidur, bahkan ketika tidur itu diatur oleh Islam. Kenapa kok amalannya dipilih cuma 4? Pripun Bu? Kenapa cuma 4 amalannya? Kenapa? Kenapa kok amalan itu kita milih-milih? Koyok prasmanan, cocok, joko, gak cocok, tinggal. Cocok pakai, ndak cocok bahne. Cocok diamalkan, ndak cocok, ndak usah direken. Kenapa kok boleh pilih-pilih? Karena 3 hal. Nomor 1, milih amalan itu termasuk sunnahnya Nabi. Sunnah sinten? Nabi. Ada seorang laki-laki tua dalam hadis. Laki-laki tua ini datang kepada Nabi Muhammad. Laki-laki tua itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alai." Ya Rasul, syariat Islam ini tambah dino tambah akeh. Sementara umur saya tidak lagi muda. Kalau saya diminta mengamalkan semuanya, wis nyerah, awakku wis ora kuat. Maka laki-laki tua itu minta sama Nabi dipilihkan amalan. Minta apa? Dipilihkan amalan. Faj'al li amalan atashabbathu bih. Ya Rasul, pilihkan 1 saja buat saya. Gak usah akeh-akeh. Lek akeh ra kuat,
ngelu, bingung, malah loro kabeh. Panjenengan kalau terawih berapa rakaat? 11? Kenapa ndak 23? Kenapa kok milih 11? Kenapa? Itu milih karena ilmu apa karena males? Panjenengan 11 niku karena ilmu apa karena males? Yes, pokok manut imame ya. Nah ini lo cocok ya, penak kok. Pokok manut imam beres. Surga. Surga nunut, neraka ramelu. Iya. Oh, jangan katut. Lah apa katut? Moh katut. Surga nunut, neraka ramelu, gitu kan? Manut imam. Nah, sekarang begini, Bu. Kalau terlalu banyak sing tuwek-tuwek mboten kuat, nggih napa nggih? Ingkang sampun sepuh, lho niku ngadeg mawon lek terawih pun ngeten kok, Bu. Lah kok imame baca dawa, karuan ra usah salat. Lah wong di zaman Nabi itu pernah. Itu namanya Mu'ad bin Jabal. Itu salat di kampung di pojok kota Madinah, salate dawa. Ada satu orang laki-laki gak kuat ngempet-ngempet. Iki dibatal nih kok ya dosa. Gak dibatal nih kok ora kuat, bingung dia. Alah wis babano wis tinggal ae. Ditinggal sama laki-laki tua tadi. Wadul, panjenengan ngertos wadul? Napa wadul niku? Lapor kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya Nabi, niku lho imam panjenengan namine Mu'ad niku bayuh lek salat. Dawa ram. Sementara jamaah niku sebagian sampun sepuh mboten kiat. Dipanggil sama Nabi Muhammad marah, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, jangan bikin orang itu ndak seneng dengan agama. Yassiru wala tu'assiru, gampang no, ojo diangelke. Basyiru wala tunafiru, berikan berita gembira, dumen surga. Janganlah mereka itu dibikin sedih hatinya, akhirnya ndak mau ngaji. Itu perintah Nabi untuk siapa? Mu'ad bin Jabal. Ndak boleh sholat panjang-panjang. Kalau di pondok beda lah, pondok ini kan tempatnya hafalan Quran ya. Maka sholat itu panjang sambil murojaah, sambil ngulang hafalan. Nah, tapi tidak, untuk jamaah umum jangan dipersulit. Nah, sudah begini. Maka laki-laki itu minta amalan sama Nabi Muhammad. Ya Nabi, pilihkan saya satu amalan, tak gawe cekelan, yang dengan satu amalan ini bisa nutup amalan lain yang saya tidak mampu lakukan. Bu, paham nggih? Jadi laki-laki ini minta ke Nabi Muhammad, minta apa? Amalannya yang diminta amalan yang ringan atau yang berat? Ringan. Apa kata Nabi Muhammad? Ij'al lisanaka ratban min dzikrillah. Mbah, amalan damel panjenengan enteng mawon. Nopo amalane? Jangan sampai lisanmu kering dari zikir. Maksudnya Nabi, beristiqomahlah di dalam zikir. Lah zikir niku abot napa enteng? Bu, zikir abot napa enteng? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, kate turu, boleh nggak zikir? Boleh. Sambil panjenengan mau tidur, panjenengan maca astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Saya mboten angsal zikir sambil tidur, boleh? Boleh. Berarti zikir itu ringan atau berat? Ringan. Maka Nabi Muhammad memilihkan amalan untuk laki-laki yang sudah tua tadi. Wes ojo poso sampean wis ra kuat, ojo ibadah wayuh sampean wis ra kuat. Apa ibadah wayuh itu? Oh, di Jawa Tengah tidak paham bahasa wayuh ya. Kalau wayuh itu di Jawa Timur, Bu, rabi maneh.
Itu kalau di Jawa Timur kita bilangnya apa? Wayuh. Itu wis tidak kuat, apalagi disuruh berangkat jihad, numpak jaran. Wis ora kuat karena sudah tua. Maka oleh Nabi dipilihkan amalan yang ringan. Amalannya apa? Amalannya apa, Bu? Dzikir. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat dzikir wenteng, gak abot blas, tapi pahalanya besar dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, Masya Allah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu enteng tapi pahalane akeh. Panjenengan sambil goreng tempe, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sambil nunggu jemputan ke negeri akhirat. Sambil nunggu apa? Jemputan dari malaikat maut. Sampai subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh apa enggak? Boleh. Nah, itu kenapa kita pilih-pilih amalan, karena boleh memilih amal sesuai keadaan masing. Tapi ingat, kalau yang wajib ndak boleh dipilih, kudu dilakoni. Nggih napa nggih? Yang dipilih apa? Amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Nomor 2, kenapa kok kita ini boleh milih-milih amalan? Kok ndak kuwabeh dilakoni? Kok milih cuma 4? Kenapa? Nomor 2, karena amalan itu, Bu, yang dilihat kudu abot entenge. Yang dilihat bukan besar atau kecilnya, yang dilihat bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang dilihat pun ngantuk ya, Bu. Masya Allah, panjenengan angope nggih semua. Coba yang angop-angop ini, coba tangannya digerakkan. Coba tangannya diomak-omak. Biar apa? Biar tidak ngantuk. Coba. Nah, sekarang yang kedua. Nah, berarti si ngobah ketorong ngantuk ini. Yang kedua, amalan itu jamaah, panjenengan boten usah ruwet. Aku ra iso sedekah gedhi, dhuwitku mek titik. Aku ra kuat salat tahajud, tenagaku lemah. Aku ra kuat poso Daud. Nah, panjenengan boten usah kuatir. Yang dilihat bukan berat atau ringan, yang dilihat apa? Istiqomah. Pokok panjenengan istiqomah, itulah amal yang paling utama. Ahabbul al-a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah, amal yang istiqomah walaupun cuma kecil. Masih cilik le istiqomah, itulah yang mengantarkan wafat dalam keadaan husnul. Nah, sekarang coba yang ngenangen, Bu, yang di belakang, Bu, panjenengan cobi angen-angen nggih. Wes ini mohon maaf, YouTube mohon maaf ya, kita pakai bahasa Jawa. Saya ngelatih bahasa Jawa lagi. Panjenengan angen-angen. Panjenengan cobi fikir diangen-angen tenjerone pikiran, tenjerone hati. Amal apa yang saya sudah lakukan istiqomah? Coba. Angen-angen. Panjenengan sakniki gadah amalan nopo ingkang panjenengan amalaken langkung ajeg. Konangan, ujub, riak, sombong, batal amali. Mboten guyon. Nah, coba angen-angen mawon, mboten usah dijawab. Salat duha yo akeh bolonge. Tahajud bolong. Senin Kemis
bolong. Ngaji Quran bolong. Nah, maka panjenengan karena diminta istiqomah, maka istiqomah itu biar sukses, pilih amalan yang sesuai dengan waktu dan kemampuan panjenengan. Berarti boleh tidak milih amalan? Boleh, karena kita diminta istiqomah, maka supaya bisa istiqomah dipilih amal apa yang cocok dengan waktu saya, yang cocok dengan pekerjaan saya, yang cocok dengan usia saya, yang cocok dengan kekuatan saya. Panjenengan pilih, masih titik, masih cilik, masih gampang, yang penting istiqomah. Karena kita diminta istiqomah, maka panjenengan boleh milih amal apa yang bakal panjenengan istiqomahi. Faham? Nomor satu tadi apa? Milih amalan termasuk sunnah Nabi sesuai keadaan umurnya masing-masing. Nomor dua, supaya bisa istiqomah, ayo amalannya dipilih yang sesuai dengan kemampuan kita masing. Nomor tiga, kenapa pilih-pilih amalan? Imam Malik, Imam sinten? Sinten Imam Malik nih? RT pinten Grioni? Niki Boyolali bagian mana Imam Malik ini? Bu, tepang kalian Imam Malik? Boten? Tanggi sebelah nih kul. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, imam besar di madhab Islam yang tinggal di kota Madinah. Imam Malik mengatakan begini, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Napa bu? Dibaleni. Saya ulang, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Pripun? Terakhir, ini tidak bisa, ini kena hukuman ini. Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaqa. Pripun? Wih, bagus, luar biasa. Sembumbuan bener apa salah wes, yang penting bagus itu aja ya. Begini bu, Allah itu membagi kemampuan beramal sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki bu, satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Wes talah, rezeki itu aturani Gusti Allah. Dengan ilmu dan hikmahnya Allah, terserah Allah mau ngasih rezeki ke siapa, dengan jumlah berapa, terserah siapa. Tidak boleh iri dan dengki. Wes sak kersone Gusti Allah. Sudah. Sebagaimana Allah membagi rezeki, seperti itulah Allah membagikan kekuatan beramal. Ada yang kuat sholat tahajud tapi tidak kuat poso. Enten boten? Tahajudnya ajek tapi gak tahu poso. Enten? Angkat tangan. Tahajud istiqomah tapi gak tahu poso. Angkat tangan. Iki gak poso gak tahajud gitu ini. Ada orang yang tidak kuat tahajud, tidak kuat puasa, tapi rajin baca Quran. Enten? Tahajud boten, poso boten, tapi istiqomah maos Quran. Ada yang tahajud gak tahu, poso gak tahu, moco Quran gak iso, tapi wonge beneh. Beneh itu kalau bahasa kami nyah nyoh. Malah kok pas duwe keri. Coba ada gitu tak dum tenan nih gimana? Pulang pengajian tadi malam rotok kandel itu. Kok pas keri, alhamdulillah kasih to kalong ya. Ada yang tahajud ndak, poso boten, maos Quran boten saged, tapi tiange beneh, loman der. Ada juga tahajud ora, poso ora, ngaji ora, wong yo medit. Ternyata gemar menyambung tali. Nah, maka sekarang kita ini punya PR. Kita ini potensinya apa? Potensi itu apa?
kemampuan kita di bidang amal yang mana? Ya wis iku panjenengan ajeki, panjenengan istiqomahkan. Paham nggih? Sip, sekarang wis penutup. Ustadz, apa amalannya yang 4 tadi supaya kita bisa mengejar akhirat di akhir usia, di sisa usia? Saya doakan panjenengan panjang umur sedoyo. Amin. Sehat walafiat, ibadahnya istiqomah, rezekinya barokah, anak turun Allah jadikan solihin dan solihat. Dan semoga nanti Allah takdirkan setelah umur yang panjang wafatnya husnul khotimah. Amin. Sekarang amalannya ada berapa? Bu, berapa Bu? Nomor 1, tidak boleh diwolak-walik. 1 harus tetap ditaruh nomor 1. Tapi nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4 panjenengan saged wolak-walik. Nomor 4 dekek nomor loro, nomor loro dekek nomor telu, nomor telu dekek nomor 4, monggo. Tapi khusus nomor 1 wajib diletakkan pada nomor yang pertama. Ada 4 amalan yang insya Allah kita akan meraih akhirat di akhir usia. Nomor 1, hafidh ala sholatik. Nopo? Mesem masya Allah manis. Ini bikin saya eling Boyolali terus ini. Saya pulang ke Malang kangen Boyolali kalau esemannya seperti ini. Cantiknya masya Allah. Mbah Putri ini kalau ahli ibadah ya begini loh. Wajahnya itu seger walaupun tidak pernah pakai skincare. Panjenengan ngertos skincare? Gamping niku panjenengan com banyu mangke umup niku panjenengan dados ngeten lho. Insyaallah dalam waktu 4 jam putih. Insyaallah dalam waktu 4 jam putih. Nggih? Naam jadi. Nomor 1, hafidh ala sholatik, jogon sholat. Kalau urusan sholat jangan main-main, karena sholat adalah amal pertama yang dihisab nanti di hari kiamat. Lek sholati api, semuanya ikut baik. Berarti panjenengan tinggal ngelihat aku iki wong api apa wong elek. Tinggal panjenengan lihat bagaimana urusan sholat dalam hidup panjenengan. Lek sholati ajek, sholati tertib di awal waktu, khusyuk, tumaknina, ikhlas, wudhunya sempurna, sholati api terus, maka yang lain oleh Allah tidak perlu dihitung, dianggap api. Sholat yang baik itu 4. Nomor 1, niatannya ikhlas karena Allah. Ikhlas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nomor 2, wudhunya sempurna. Ibu-ibu hati-hati nggih kalau wudhu nggih. Bagian sikut, kemudian nun sewu nggih. Meripate sikil. Kok mata ndak boleh mata-mata. Meripat. Ya, bagian mata kaki, hati-hati kalau wudhunya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Nomor 3, tumak ninah niku sholati mboten kesusu, sholati tenang, ruku nggih ruku, sujud nggih sujud. Nomor 4, khusyuk niku napa? Khusyuk niku ngaten, Allahu Akbar. Niku ngantuk nggih. Khusyuk niku apa? Ihdharul qalbi athna as-salat. Menghadirkan hati ketika sedang itu salat nomor 1. Pokok salat utamakan, insyaallah akhirat selamat. Nomor 2, Iqra'il Qur'an walau ayah. Baca Quran
tiap hari walaupun cuma 1 ayat. Kenapa, Bu? Karena Quran itu hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Kalau panjenengan tidak membaca Quran, Bu, terputus. Kalau tidak membaca Quran apa? Terputus. Maka Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat panjenengan yang ahli Quran, ajek maos Al-Quran, bakal dibelani kalian Quran, diselamatkan oleh Al-Quran. Ketika misalkan ternyata panjenengan mau masuk neraka, na'udzubillah, sama Quran ditarik, Gusti Allah, iki boloku, biyen waktu di dunia sering membacaku, maka sama Allah Quran diberikan peluang untuk menyelamatkan. Nomor 2, baca Quran walaupun cuma 1. Kalau ndak bisa, yo belajar. Mboten usah merasa telat, kaset, izin, apa tadi? Insecure. Nomor 3, sholat yang baik, Quran dibaca istiqomah setiap hari walaupun cuma 1 ayat. Amal ketiga, aktir minal istighfar, sing wakeh, pinter, yang banyak baca istighfar. Karena Nabi Muhammad bersabda, beruntung orang yang nanti pada hari kiamat mendapati laporan amalannya, buka rapote, ternyata pas dibuka isinya banyak istighfar. Itu kata Nabi Muhammad, orangnya beruntung. Dados, Bu, terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Terakhir, amal keempat. Nah, yang keempat ini rodo angel, tapi bukan berarti tidak bisa. Apa yang keempat? La tazlim ahadan. Apa? Hah? Wah, ya Allah, koneksinya kok lemah di sini ya. Radi lemot ten ngriki. Nah, jangan zolim kepada seorang pun. Selesai urusan. Panjenengan kalau dosa antara panjenengan dengan Allah masih lumayan, Bu, istighfar, tobat diampuni. Tapi kalau dosanya kepada tetangga, kalau tetangganya tidak memaafkan, tembus sampai akhirat. Dan hati-hati, Bu, di akhirat itu ndak ada panjenengan ketemu tonggo sing pernah panjenengan rasani, nanti rasan-rasan mboten? Mboten nate nggih? Tenane. Mosok perempuan ndak pernah rasan-rasan. Nah, terus tonggo ketemu di akhirat, yang pernah Anda rasani, Anda bilang, sepurane Mbak Yu biyen rasejo. Itu ndak ada di akhirat sepurane Mbak Yu. Di akhirat itu pahala panjenengan dipek. Dosanya orang yang panjenengan zolimi panjenengan tanggung purun boten. Nah, maka jangan zolim kepada siapapun. Wis, ini 4 amalan selesai. Sholat yang baik, jangan lupa membaca Al-Quran, kemudian banyak membaca istighfar, yang terakhir jangan zolim, entah dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan baik, dan semoga ibu-ibu sekalian nanti sampai rumah semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.